Hai semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Baik, kembali lagi dengan saya di video yang berbeda. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman dan memberitahu kepada teman-teman apa sih itu aplikasi iPod dan kegunaannya. Nah, jadi di sini aplikasi iPod ialah penyedia investasi saham, reksadana, dan ETF yang bisa diakses dalam satu akun dengan berbagai device melalui aplikasi dan web. Nah, jadi maksudnya di sini aplikasi iPod ini untuk menginvestasikan saham ya, seperti itu. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman bertanya, investasi di iPod apakah aman? Seperti itu kan? iPod adalah aplikasi saham yang aman karena telah terdaftar di OJK. Nah, jadi jangan khawatir ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga mungkin bertanya, apakah aplikasi ini milik seseorang atau milik perusahaan? Nah, jadi di sini aplikasi investasi saham iPod ini merupakan aplikasi investasi saham milik PT Indo Primer Sekuritas yang tentunya sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK sendiri. Nah, jadi iPod ini bergerak di bagian perdagangan saham ya teman-teman. Seperti itu sekilasnya yang saya beritahu tentang iPod. Nah, jadi sini untuk teman-teman supaya lebih mengetahui secara dalam, di sini saya mengajak teman-teman untuk mendownload aplikasi tersebut. Nah, adapun caranya seperti ini ya. Sebelum kita mendownloadnya, kita harus melihat registrasi ikon iPod. Nah, seperti ini dia cara-caranya. Nah, langkah pertama, teman-teman harus mendownload aplikasi iPod di Google Play Store dan aplikasi Store. Nah, jadi teman-teman harus mendownload terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa men-search namanya itu, nama aplikasinya iPod. Nah, sudah seperti itu ya tampilannya teman-teman. Jangan sampai salah tampilan. Nah, setelah teman-teman mendownload nanti, teman-teman langsung saja membuka aplikasi tersebut. Nah, seperti ini. Ini dia halaman tampilan depan. Halaman tampilan depan pertama kali iPod dibuka seperti itu. Nah, di sini ada tampilannya sign in ataupun registration. Nah, kan teman-teman belum punya nih akunnya. Langsung saja registration. Teman-teman pilih registration untuk mendaftar pertama kalinya. Nah, yang kedua tampilannya akan seperti ini. Di sini tertera alamat email, nomor handphone. Nah, jadi di sini masukkan email teman-teman yang aktif, begitu juga dengan nomor telepon teman-teman yang aktif. Nah, jadi kenapa saya katakan yang aktif? Nanti akan mendapat menerima telepon, SMS, dan WhatsApp. Seperti itu ya. Nah, kalau menurut aplikasi iPod-nya direkomendasikan menggunakan email teman-teman sendiri. Oke. Nah, jadi di sini tampilannya selanjutnya tadi kan teman-teman sudah memasukkan email. Nah, ini teman-teman diminta untuk mengkonfirmasi kembali email yang sudah teman-teman daftarkan. Nah, setelah tadi teman-teman masukkan nomor WhatsApp dan emailnya, di sini langsung dikirimkan perkataan yang untuk menyatakan kode OTP. Nah, isi kode OTP one time password yang dikirimkan oleh iPod melalui SMS ke nomor HP teman-teman yang tadi teman-teman daftarkan. Nah, teman-teman otomatis pasti tahu ya, jangan pernah memberikan kode OTP yang Anda terima kepada siapapun atas alasan apapun, termasuk pihak mengaku dari Indo Primer itu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengambil foto KTP. Nah, foto KTP ini penting ya. Sebelum mengambil foto KTP ini, siapkan KTP Anda. Siapkan KTP teman-teman. Pastikan data KTP teman-teman terlihat dengan jelas. Jika tidak, teman-teman menambahkan identitas pendukung seperti SIM,
kartu keluarga itu ya. Kalau misalnya KTP-nya kurang mendukung. Nah, jadi di sini pastikan foto KTP yang teman-teman ambil tidak ngeblur. Jika blur atau kurang jelas, silahkan teman-teman ambil ulang ataupun klik ulang, masih bisa ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman harus mencek ulang seluruh data yang tadi difotokan dari KTP. Nah, jadi di sini dia sudah otomatis ya teman-teman. Nah, isi dan checklist seluruh data berikut dan pastikan sesuai dengan KTP teman-teman tadi. Nah, jika data yang Anda masukkan sudah sesuai dengan KTP, checklist ketentuan persetujuan kemudian klik lanjut. Nah, tampilan selanjutnya akan seperti ini. Tampilan selanjutnya, silahkan pilih dari mana sumber dana Anda berasal. Nah, jadi ini maksudnya sumber dana kita ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sudah bekerja, ada yang masih sekolah. Nah, jadi di sini untuk yang bekerja langsung saja pilih aplikasi gaji. Ya. Di sini isi data tambahan mengenai asal dana yang dimiliki. Jika sudah, silahkan lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya pilih status jabatan Anda. Tadi kan kita pilih bekerja. Otomatis kita kerja di bagian apa dan jabatannya apa, seperti itu. Nah, di sini saya klik itu manajer, isi data tambahan mengenai jabatan atau posisi Anda saat ini. Jika tidak bekerja lagi, Anda dapat memilih jabatan terakhir. Langsung lanjut. Nah, selanjutnya di sini tampilannya silahkan memasukkan detail perusahaan Anda. Nah, maksudnya di sini perusahaan Anda. Tadi kan teman-teman pilih bekerja, jabatan. Nah, ini bekerja di mana? Seperti bekerja di perusahaan mana? Isi data tempat teman-teman bekerja, bidang usahanya, dan nomor telepon perusahaan. Sudah terlihat jelas ya. Lalu lanjut saja langsung. Nah, setelah itu di sini terlihat dia mencari kode pos. Maksudnya di sini aplikasi melihat di mana kode pos itu, seperti itu. Nah, kode posnya yaitu diisi data alamat perusahaan. Nah, perusahaan tempat teman-teman bekerja, kode posnya berapa, seperti itu ya. Selanjutnya, berapa penghasilan Anda per tahun? Tadi kan ini untuk yang digaji ya teman-teman. Nah, di sini penghasilan per tahun. Pilihannya ada banyak teman-teman, ada yang kurang dari 15 juta, ada yang lebih dari 15 juta, 25 juta ke 50 juta, 50 juta ini sekian. Nah, dia sampai ke 1 miliar seperti itu. Nah, di sini ada NPWP optional, NPWP kan? Seperti yang kita tahu NPWP. Nah, optional ini maksudnya bisa diisi dan bisa nggak diisi ya teman-teman. Apakah teman-teman memiliki? Boleh diisi, kalau tidak memiliki tidak usah diisi. Nah, di sini isi penghasilan Anda selama setahun dan nomor NPWP. Penghasilan tadi itu ya teman-teman, penghasilan per tahun dan NPWP-nya di sini opsional. Dan jangan lupa menceklis saya menyatakan bukan merupakan wajib pajak Amerika Serikat ataupun FATCA. Oke, setelah itu lanjut. Nah, setelah lanjut silahkan pilih alamat untuk korespondensi gitu ya. Nah, jadi maksudnya di sini alamat untuk mengirimkan surat atau surat elektronik email seperti itu. Teman-teman bisa membuat sesuai identitas tadi KTP ataupun sesuai alamat kantor teman-teman tadi. Lanjut. Nah, jadi di sini kita perlu memasukkan rekening bank pribadi. Nah, rekening kita misalnya Bank Sentral Asia ataupun BCA. Nah, apa sih kegunaan aplikasi ini meminta rekening bank pribadi? Nah, jadi teman-teman aplikasi ini minta rekeningnya untuk kita nanti bagaimana cara kita mentop up saldo kita untuk berinvestasi nanti. Nah, lanjut. Jadi di sini rekening bank pribadi, nomor rekening bank pribadi dan nama garis ibu kandung. Nah, isi nomor rekening pribadi teman-teman dan nama ibu kandung. Nomor rekening pribadi akan digunakan sebagai rekening penampung jika Anda ingin melakukan penarikan dana dari RDN. Nah, itu tadi ya teman-teman maksud saya. Lanjut. Nah, lanjut. Di sini silahkan masukkan data tambahan. Apakah teman-teman memiliki hubungan usaha di luar negeri?
Seperti itu. Isi data tambahan ini seperti hubungan usaha luar negeri. Kalau jika teman-teman tidak memiliki hubungan, klik tidak. Jikalau iya, klik iya. Lanjut. Nah, jadi di sini isi sumber kekayaan yang Anda hasilkan. Nah, di sini mungkin kita mendapatkan hasil lah ya, hasil dana kita seperti itu dari mana, hasil usaha, gaji, seperti itu. Teman-teman bisa memilih 2, lebih dari 1 sumber. Lanjut. Nah, langkah selanjutnya yaitu tadi kan kita sudah menfoto KTP kita sebagai dokumen pendukung. Nah, selanjutnya kita foto selfie sambil memegang KTP pribadi. Nah, pastikan foto teman-teman jelas dan tidak blur dan tidak buram. Jika gambar buram, teman-teman bisa mengulangi kembali. Nah, apa gunanya ini? Gunanya ini untuk memeriksa identitas apakah sesuai KTP dengan orangnya, seperti itu ya teman-teman. Lanjut. Nah, di sini teman-teman aplikasi ini meminta tanda tangan secara virtual langsung melalui device yang teman-teman gunakan untuk registrasi. Kemudian klik mulai. Pastikan tanda tangan sama dengan tanda tangan KTP teman-teman tadi. Jika belum sesuai atau sama, silakan teman-teman klik ambil ulang. Setelah itu lanjut. Nah, tadi kan kita sudah mengambil foto ya KTP, mengambil foto KTP dan diri kita. Nah, di sini kita diminta merekam video sambil mengucapkan kalimat di bawah ini, harus menggunakan kamera depan. Seperti itu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nama saya Yuli Anastasia Brusino Haji, menyetujui ketentuan pembukaan rekening Indo Primer. Seperti itu teman-teman, jangan lupa langsung merekam. Selagi mengatakan kalimat di bawah ini teman-teman, jangan lupa merekam. Nah, seperti ini. Seperti itu. Hal ini hanya berlaku bagi teman-teman yang menggunakan rekening selain Bank Sentral Asia. Tadi kan teman-teman ada memasukkan rekening tuh, rekening mungkin teman-teman contohnya masukkan rekening bank lain. Nah, jadi harus memverifikasi data ulang seperti ini. Kalau misalnya teman-teman pakai rekening BCA mungkin tidak ada verifikasi seperti ini. Oke, setelah itu lanjut. Oke, waktunya ini sekarang kita membuat username dan password. Nah, pilih username yang mudah diingat. Password harus terdiri dari 8 sampai 20 karakter dan merupakan kombinasi angka dan huruf. Nah, jadi di sini username-nya, username atau user ID dan password untuk login dan hanya diketahui oleh teman-teman sendiri. Nah, di sini pastikan user ID dan password yang teman-teman buat sesuai dengan ketentuan dan mudah diingat. Jadi di sini ketentuan username-nya huruf besar plus angka dan minimal 6 dan maksimal 16 karakter. Lalu passwordnya huruf besar plus kecil tambah angka dan 8 sampai 20 karakter. Retype password itu mengulangi password yang di atas ya teman-teman, mengkonfirmasi kembali password yang di atas. Bisa dilihat ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita harus membuat PIN. Nah, jadi pilihlah PIN yang mudah diingat. PIN harus terdiri 8 sampai 20 angka. Nah, jadi di sini buatlah PIN untuk login dan konfirmasi dan hanya diketahui oleh teman-teman sendiri nantinya. Pastikan PIN teman-teman buat sesuai dengan ketentuan yang tertera di layar dan mudah diingat. Nah, mudah diingat ya teman-teman. Jangan membuat PIN yang susah. Nah, nanti jikalau teman-teman lupa, teman-teman akan kesusahan seperti itu. Selanjutnya retype PIN, ketik kembali PIN yang telah teman-teman buat pada halaman sebelumnya, lalu klik resubmit PIN. Lanjut. Nah, jadi selanjutnya di sini teman-teman akan mengklik pernyataan nasabah Bank BCA Bank Sentral Asia. Pernyataan nasabah BCA, ketentuan tabungan prestasi Tapres PT Bank Sentral Asia Tbk ataupun BCA.
Nah, di sini langsung saja teman-teman buka rekening RDN. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman melihat pernyataan, ketentuan, nah di sini teman-teman scroll ke bawah ataupun teman-teman membaca kembali ketentuan dan pernyataan tersebut. Lalu setelah dapat tampilan seperti saya dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui hal dari ketentuan terkait dengan rekening dana nasabah di BCA sebagaimana tersebut di atas, pilih ya untuk menyetujui lembar pernyataan tersebut ya teman-teman. Lalu klik lanjut buka rekening RDN. Nah, setelah itu sama seperti yang tadi kan pernyataan seperti itu. Nah, ini ketentuan-ketentuan. Tetapi berbeda di bagian untuk menyatakan ya atau tidak. Nah, jadi di sini langsung saja buka rekening RDN. Nah, setelah itu geser ke bawah untuk menyetujui pembukaan rekening efek. Nah, dengan mengklik pilihan ini, saya telah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan pembukaan rekening efek Indo Primer di atas secara elektronik dan menyatakan telah menandatangani secara elektronik. Klik setuju. Pilih kalimat ini untuk menyetujui lembar pembukaan rekening efek. Nah, jadi setelah itu registrasi telah selesai. Silahkan cek email teman-teman, daftarkan untuk melakukan validasi. Jika teman-teman belum menerima email, silahkan hubungan CS di aplikasi iPod ini. Nah, jika tidak ada kendala pada data yang Anda daftarkan atau berhasil, maka Anda akan mendapatkan email berupa SID dan nomor RDN. Selanjutnya, teman-teman sudah bisa melakukan transaksi saham, reksadana, ETF, dan obligasi. Nah, di sini teman-teman seperti yang kita ketahui, hati-hati dengan akun apapun yang mengatasnamakan PT Indo Primer ini. Nah, selalu jaga akun teman-teman baik username, password, PIN, dan kode OTP dan data lainnya. Aplikasi iPod tidak pernah meminta data Anda serta meminta Anda untuk mentransfer dana ke rekening tertentu, hanya saja ke rekening BCA tadi ya teman-teman. Oke, baik. Sekian itu saja registrasi yang bisa saya beritahu. Seperti itulah tadi, mulai dari mendownload aplikasi, registrasi akun. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa melihat rekening SID-nya, nomor rekening SID dan rekening RDN-nya. Oke, seperti itu ya. Nah, baik, untuk selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk mentop up. Setelah tadi teman-teman mendapatkan nomor rekening RDN-nya, di sini untuk mentop up untuk membeli sahamnya langsung. Oke, langsung saja. Nah, dia seperti ini tampilannya akan muncul ya. Kita langsung saja klik home. Nah, di sini jikalau teman-teman sudah memiliki akun, teman-teman bisa langsung saja masuk. Tetapi jikalau belum, silahkan registrasi terlebih dahulu ya. Dikarenakan saya sudah memilih akun, saya langsung masuk saja. Sign. Nah, seperti ini dia tampilannya. Klik profil. Nah, di profil ini akan tertera nama saya sendiri, yaitu Yuli Anastasia Brusino Haji. Kembali. Nah, di sini ada PIN. Kita terlebih dahulu harus memasukkan PIN-nya. Nah, setelah meloginkan, nanti tampilannya akan seperti ini. Perbedaannya tadi tidak ada cash and portfolio, dikarenakan kita belum login PIN ya. Setelah login PIN akan tampilan seperti ini. Di sini ada info cash, porto saham dan ETF, status order, kalender. Nah, jadi di sini saya sendiri belum top up untuk info cash. Maksudnya top up ini nanti info cashnya dana untuk membeli saham tersebut. Seperti itu sekilasnya ya.
Nah, di sini saya top up terlebih dahulu. Nah, setelah tadi saya top up, mungkin ada beberapa menit jangka waktu untuk menunggu dana tersebut sudah masuk ke e-pot kita. Nah, seperti saya ini, saya tadi mentop up sebesar jumlah 63.000. Nah, ini ya di Infokas. Infokas ini 63.000. Jadi, dana ini yang akan saya pergunakan untuk membeli saham nantinya. Seperti itu. Sekilas tentang info top up, saya beritahu, kita klik profil. Nah, di sini sebelumnya sudah tertera nama saya sendiri, Yuli Anastasia Brusino Haji, dan di sini sudah ada customer kode saya. Ya. Teman-teman harus memiliki customer kode tersebut. Oke, lanjut. Untuk mentop up itu, kita klik information. Information, kita klik account info. Nah, di sini sudah terpampang RDN atas nama saya sendiri, rekening dana nasabah. Teman-teman nanti bisa mentransfer ke rekening bank RDN tersebut. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembelian saham. Sebelumnya teman-teman harus memikirkan perusahaan apa sih yang harus dibeli saham. Saham yang akan saya beli yaitu saham NICL PT PAM Mineral Tbk. Nah, adapun sejarah saham tersebut, PAM Mineral Tbk ataupun NICL didirikan pada tanggal 15 Januari 2008 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2012. Kantor pusat PAM Mineral Tbk berlokasi di Jalan Batu Jajar, nomor 37, lantai 5, Jakarta Pusat, Jakarta 10120, Indonesia. Nah, berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan NICL adalah bergerak di dalam bidang jasa konstruksi pertambangan, jasa pemeliharaan saluran air pipa, jasa penunjang kegiatan pertambangan, serta pertambangan meliputi batu bara, biji uranium dan thorium, eksplorasi dan eksploitasi air mineral, menjalankan usaha di bidang pertambangan nikel, pasir besi, dan biji besi. Saat ini kegiatan utama usaha NICL adalah bergerak di bidang industri pertambangan nikel baik secara langsung maupun melalui anak usaha, yaitu PT Indra Bakti Mustika. Pada tanggal 30 Juni 2021, NICL memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham NICL IPO kepada masyarakat sebanyak 2 miliar saham baru dengan nilai nominal 20 per saham dengan harga penawaran 100 per saham, disertai dengan waran seri 1 sebanyak 2 miliar 600 juta dengan pelaksanaan harga saham 300. Saham dan waran tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 9 Juli 2021. Nah, jadi kita harus mengetahui sejarah perusahaan NICL PT PAM Mineral Tbk ini, seperti itu. Selanjutnya kita harus mengetahui profil perusahaan NICL PT PAM Mineral Tbk ini, profilnya. Nah, PT PAM Mineral Tbk ini didirikan pada tanggal 15 Januari 2008. Nah, kode sahamnya NICL, kode industrinya B146, nomor handphonenya 021035211669, dan sektornya di sini barang baku IDX-IC Pertambangan Jasika. Nah, subsektornya barang baku IDX-IC logam dan mineral lainnya. Nah, di sini industrinya logam dan mineral, subindustri logam dan mineral lainnya. Emiten sejenis ANTM, BRMS, DKFT, IVSH, INCO, INIKL, Pure Tins, dan Jinx. Nah, ini maksudnya emiten sendiri sini sesama hampir sama perusahaan ya, seperti itu. Nah, tanggal IPO-nya 9 Juli 2021. Nah, di sini papan ialah papan pengembangan. Jumlah saham beredar 9.662.520.981 lembar, strip 9,66 miliar per lembar. Nah, kapitalisasi ini sebesar 3,01 triliun. Nah, anak perusahaannya tadi PT Indra Bakti Mustika Pertambangan Mineral Nikel 9,905%. Nah, situs web ini www.pammineral.co.id. Itu dia tadi perusahaannya.
Nah, di sini sebelum kita membeli saham, kita harus mengetahui analisis fundamental perusahaan NICL PT Pamel Tbk ini. Nah, di sini analisis fundamentalnya ialah rasio utang. Rasio utang kurang dari 1 dalam kurung 0,14 kali modal, skornya 1. Tier saham-saham terdua dengan market cap menengah di atas 1 triliun. Nah, net profit perusahaan mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut. Nah, di sini current ratio, aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek. Nah, di sini net profit margin, profitabilitas by NPM lebih dari 10% ataupun dalam kurung 11,48%. Nah, di sini return on equity, profitabilitas by ROE lebih dari 15% dalam kurung 24,95%. Nah, di sini skornya masih 1-1 semua ya, teman-teman. Selanjutnya earning per share, perusahaan mencetak EPS positif 3 tahun berturut-turut, skor 1. Nah, Buffett's Investors Value over Health Food, harga saham di atas harga wajar minus 40. Nah, di sini skornya 0 dan minus seperti itu, merah ya. Price to book value over float, PVF lebih dari 1 kali valuasi perusahaan, 5,92. Nah, di sini skornya juga 0. Nah, sebelum kita membeli saham tersebut, kita harus mengetahui harga sahamnya berapa sih, seperti itu ya. Nah, di sini harga sahamnya PAM Mineral Tbk ini sebesar 3,12. Maksudnya 312 ya, teman-teman. Kalau misalnya 312 berarti harga sahamnya 31.000 sekian, karena kita kalikan dengan 100. Satu saham itu maksudnya satu perusahaan kita harus membeli 1 slot. Maksudnya 1 lot. 1 lot itu sebesar sahamnya 100 lembar. Nah, jadi 1 lot itu 1 lembar sebesar 31.200. Seperti itu ya, teman-teman. Di tahun 2023 itu agak rendah dan naik di bagian Maret. Maret kurvanya agak tinggi ya, teman-teman. Ada penaikan seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat harga sahamnya ada yang sampai 320, 312, 300, 280, 260, 240, 220, 200, 180, 160. Itu di harga sahamnya. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui net profit perusahaan NICL PT Pam Mineral Tbk. Nah, di sini profit ini dalam tabel pada tahun 2019 net profitnya minus 14 miliar 100 juta. Nah, ini mengalami penurunan. Nah, pada tahun 2020 net profitnya 31 miliar 600 juta. Nah, ini naik ya, teman-teman, naik ya. Pada tahun 2021 45 miliar 400 juta. Nah, di sini naik juga. Dan pada tahun 2022 113 miliar 100 juta. Itu mengalami kenaikan semua ya. Hanya saja pada tahun 2019 mengalami penurunan sampai minus. Nah, selanjutnya analisis teknikal perusahaan NICL PT Pam Mineral Tbk. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui fundamental, harga sahamnya. Selanjutnya kita harus mengetahui analisis teknikal perusahaannya. Nah, jadi analisis teknikal perusahaan itu saya mengambil yang per bulan. Di sini rangkumannya sangat dibeli. Moving average, indikator teknikal sangat dibeli. Nah, beli 12, beli 7. Nah, pivot points-nya namanya seperti itu: S3, S2, S1, klasik, 108, 159, 228. Fibonacci-nya 159, 205, 233. Nah, seperti itu ke bawah ya, teman-teman. Begitu jangan dengan pivot point sebelah kanan, R1, R2, R3. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri ya bagaimana sih analisis teknikal NICL ini. Nah, selanjutnya indikator teknikal. Nah, di sini ada nama, nilai dan tindakan. Di sini seperti RSI 14, nilainya itu 70,230. Nah, di sini tindakan yang dibeli dan stores itu 48,145. Di sini netral. Stores share CSI 100.000, di sini beli berlebih. Nah, selanjutnya itu MACD 12,26. 55732 beli. IDX itu 1442 beli, seperti itu ya, sampai ke bawah ya, teman-teman. Nah, di sini rangkumannya
indikatornya ini sangat dibeli. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya moving average ini. Moving average ini MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, MA200 seperti itu. Nah, di sini ada nilai-nilainya sederhana. Nah, di sini semua terbeli ya, teman-teman. Nah, pada analisis ini semua terbeli. Analisis teknikal ini NICL-nya ini terbeli. Nah, sangat baik. Seperti itu. Nah, untuk di indikator tadi beli 7, jual dan netral 1. Nah, untuk di moving average ini beli 12, jual 0. Nah, di sini sudah hijau. Hijau ini maksudnya tidak menandakan turun, menandakan yang baik dan bagus. Seperti itu. Baik, itu saja mengenai NICL dan kita langsung saja membeli saham tersebut ya, teman-teman. Pencarian. Seperti saya ingin membeli saham NICL. Oke. Nah, di NICL ini 312. Nah, 312 ini itulah harga saham NICL PAM Mineral Tbk. Nah, di sini ada fitur-fiturnya, fitur order book, broker sumari, aktivitas, cardnya, don sumari, don detail, corp action RUPS, company profile, neo research, statistik, fundamental, target price, snapshot, price align. Nah, di sini juga ada edge buy sama edge sell. Edge buy itu membeli dan edge sell itu harga jual. Nah, jadi langsung saja di sini. Di sini ada simple buy, fast sell, simple sell, and robot new sama robot list. Nah, di sini ada infocast, order status, portofolio. Seperti itu. Jadi langsung saja teman-teman bisa melihat di sini ya. Di stock dashboard ini. Stock dashboard perusahaan NICL PAM Mineral Tbk. Jadi sudah teman-teman perhatikan, langsung saja kita melakukan pembelian. Kita klik simple buy. Nah, sudah terpampang. Di sini ada rincian-rinciannya. Nah, kalau misalnya rincian bid ini ialah rincian pembelian mulai dari yang terendah 294 sampai yang tertinggi 312. Sedangkan offer ini ialah harga jual terendah 332 sampai dengan harga jual 314. Ya. Baik, selanjutnya di sini beli di harga tertinggi yaitu 312. Teman-teman bisa mengubah apakah rendah atau mau tinggi seperti itu ya. Nah, di sini jumlah lotnya. Teman-teman ingin membeli lot 1 lot, apakah 2 lot, apakah 3 lot seperti itu. Itu pribadi masing-masing ya. Oke. Bisa dilihat ya. Di sini saya ingin membeli jumlah lotnya 1 lot saja terlebih dahulu. Ya, di sini saya membeli 1 lot. Nah, setelah saya membeli 1 lot, kita down. Nah, jadi total beli ini harganya gitu. Kalau misalnya kita beli 2, nah dia jadi harga 62.400. Ya, kepribadian saya ingin membeli 1 lot saja terlebih dahulu. Nah, ini udah saya beli. Sudah total belinya 31.200. Bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya submit. Oke, konfirmasi pembelian langsung saja ya. Oke, order pembelian sukses. NICL jumlah lotnya 1 di harga 312 dan total pembeliannya 31.200. Maksudnya 31.200. Nah, setelah tadi order pembelian kita sukses, jadi langsung saja di sini untuk melihat apakah sudah terbeli sukses dan untung atau tidaknya. Mari kita lihat. Kita klik profil. Kita klik kas portofolio. Kita klik portofolio. Nah, di sini saham dan ETV. Sahamnya perusahaannya NICL. Jumlahnya 31.800. Kembali back. Nah, di sini dia sebelumnya infokasnya 63.000 jadi 31.740. Dan sudah berkurang 31.259 dan total investasi 31.800. Dan di sini bisa kita lihat porto saham dan ETF sebesar potensi untung 540. Bisa dilihat ya teman-teman.
Di sini untung ya. Dan sini status order sudah done. Done itu maksudnya selesai sudah ya. Baik, seperti itulah. Sekian dari saya. Terima kasih.